Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Priliani. Di sini saya akan membahas tentang diagnosis and prognosis diagnostik nosologi. Berikut penjelasannya. Rumusan diagnostik akhir yang menyimpulkan laporan psikologi tercakup dalam bab ini serta yang sebelumnya, bersama dengan bagaimana kaitannya dengan faktor prognosis dan intervensi. Dasar-dasar diagnosis diuraikan dalam hal dimensi akut kronis dan sifat pergeseran diagnosis itu sendiri. Berbagai fitur diagnosis dan interaksinya terkait dengan berbagai komponen fungsi kepribadian yang dapat diringkas dalam formulasi diagnostik yang efektif. Pendekatan diagnostik bertingkat ini juga dibahas sebagai sarana untuk mengklasifikasi peran keluhan dan dalam kaitannya dengan formulasi prognostik dan pengobatan. Sistem diagnosis nosologis yang digunakan baik komponen akut kronis dan karakteristik diagnosis itu sendiri yang dapat berubah. Seperti akut reaksi atau episode skizofrenia diklasifikasikan di luar kelompok skizofrenia karena dalam diklasifikasikan oleh DSM-4, durasi gejala yang nyatanya setidaknya untuk mendiagnosis skizofrenia, DSM-3 dan DSM-4 keduanya termasuk kategori gangguan kepribadian yang tidak memadai. Dari DSM-3 ke DSM-4, hal yang sama berlaku untuk bagian tentang gangguan psikoseksual. Sumbu diagnostik DSM-4 dan DSM-4-TR yaitu 5 sumbu diusulkan masing-masing, bertujuan untuk mencerminkan dimensi penilaian yang relatif independen. Hanya dua yang pertama digunakan dalam mendiagnosis gangguan mental, namun dengan sisanya sebagian besar disediakan untuk dimasukkannya informasi mengenai faktor-faktor lain dari kehidupan seseorang, dari kondisi medis hingga masalah lingkungan secara keseluruhan. Eksis 1 dan eksis 2. Setiap sumbu berisi beberapa urutan, mungkin dibuat untuk diagnosis. Meskipun sumbu ini memungkinkan daftar diagnostik yang menonjol ramalannya, terlepas dari kenyataan bahwa sumbu ini memungkinkan daftar diagnostik utama. Mayoritas penyakit yang termasuk dalam kriteria diagnostik DSM-4 termasuk dalam eksis 1. Berbagai psikosis, gangguan biologis, gangguan emosional, gangguan neurotik, dan gangguan penggunaan zat. Dan menurut DSM-4, eksis 2 untuk keterbelakangan mental serta kategori penting seperti pelecehan, kesulitan psikoseksual, dan kesulitan menyesuaikan diri. Diagnosis yang paling penting akan diungkapkan dengan cara memungkinkan pelaporan diagnostik yang lengkap, jelas, dan akurat. Dalam DSM-3 dan DSM-3R, keunggulan pengalaman kecemasan di beberapa sindrom ini menyebabkan pertimbangan mereka di bawah judul umum gangguan kecemasan. DSM-4 mengkategorikan pengalaman dan reaksi disosiatif sebagai gangguan seperti gangguan somatoform dan gangguan disosiatif, yaitu seperti gangguan kecemasan. Berbagai macam gangguan kecemasan, yaitu yang pertama ada gangguan kecemasan umum, yaitu memiliki kecemasan yang tidak terkendali dan melayang-layang. Yang kedua ada gangguan panik termasuk berkeringat, gemetar, dan bahkan pingsan. Yang ketiga ada gangguan fobik, yaitu mengacu pada kecemasan terus-menerus tentang objek atau situasi seperti fobia. Yang keempat ada gangguan stres pasca trauma yang dialami dalam ingatan, mimpi, atau bersama perasaan kecemasan. Yang kelima ada gangguan konversi, yaitu gangguan fisik perubahan fungsi seperti rasa sakit ataupun kelumpuhan. Yang keenam itu ada hipokondriasi, yaitu reaksi berlebihan terhadap penyakit dan gejalanya. Yang ketujuh ada gangguan somatisasi, yaitu mengalami masalah fisik dan gangguan fisik seperti susah menelan. Kriteria diagnostik dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain terkait dengan berbagai elemen fungsi kepribadian yang dapat diringkas secara efektif. Formulasi untuk diagnosis. Selain itu, strategi diagnostik bertingkat ini dibahas
untuk memperjelas tujuan pengaduan dan terkait dengan program formulasi untuk diagnosis dan perawatan. Metode diagnosis nosologis yang digunakan adalah DSM-4 dan DSM-4-TR, serta model DSM sebelumnya. Gunakan diagnostik dan statistik gangguan mental, ditinjau dan tinjauan manual statistik gangguan mental. Prediksi prognostik yang relevan dapat dibuat setelah memahami dan mempertimbangkan diagnosis. Sifat diagnosis dan prognosis akan mempengaruhi dan menentukan strategi terapi. Sangat penting dalam hal ini untuk memperhatikan hal-hal kecil yang mendasar. Dalam kondisi yang ditentukan oleh prognosis, sumber rujukan dapat menyerahkan serangkaian kemungkinan strategi intervensi. Tujuan penyertaan psikolog dalam proses rujukan kini telah tercapai dengan kontribusi psikolog dari laporan psikodiagnostik halus yang mengklasifikasi disfungsi tertentu, seluruh sistem yang dapat diuntungkan. Laporan psikodiagnostik adalah dokumen berharga karena menawarkan informasi penting yang akhirnya akan bermanfaat bagi pasien. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.